Banyaknya kitab, walau sampai 140 kitab, seperti yang dikatakan Hanif Alatos, jika semuanya bermuara kepada satu sumber, maka 140 kitab itu dinilai sebagai satu sumber saja. Jangankan hanya 140 kitab. Jikapun nanti dikarang 5.000 kitab tentang nasab Ba'alwi, maka tidak berpengaruh apapun terhadap batalnya nasab Ba'alwi. Dua cucu Mbah Khalil adu argumen, Banten menjadi wasit, nasab Ba'alwi tidak tertolong. Tulisan dari Kiai Haji Maduddin Utsman Al-Bantani tanggal 16 Agustus 2024. Teman-teman bisa membacanya sendiri secara mandiri di link yang saya sematkan di kolom deskripsi. Sayyid Haidar dari Lasem Rembang, cucu Sayyid Zaini Dahlan Makkah, pada tahun 1978 membuat buku berjudul Sejarah Pujangga Islam Syekh Nawawi Al-Bantani Indonesia. Dalam buku tersebut, Haidar menceritakan bagaimana Mbah Khalil Bangkalan mengakui Syekh Nawawi Al-Bantani sebagai gurunya. Menurut Haidar, di Makkah, antara Syekh Nawawi dan Mbah Khalil sering mengadakan muzakarah, berdiskusi dan tak jarang berdebat keras. Umur keduanya hanya terpaut 7 tahun, lebih tua Syekh Nawawi. Hal demikian menjadikan antara guru dan murid ini begitu dekat dan tidak sungkan-sungkan bertukar pikiran. Dalam halaman 83 dari bukunya, Haidar mengatakan, maka dengan rasa berat, Kiai Haji Khalil hanya dapat memohon maaf kepada Syekh Nawawi Al-Bantani dengan jalan surat yang diamanatkan kepada para sahabat-sahabatnya untuk diteruskan kepada tanda kutip gurunya. Ya, memang sejak melakukan perdebatan dengan Syekh Nawawi Al-Bantani berkali-kali itu, dalam hati kecilnya sudah terdapat rasa hormat dan pengakuan bahwa orang yang sedang dihadapinya dalam kurung sang tanda kutip guru memang nyata memiliki kelebihan dan patut mendapat tempat kehormatan di dalam lubuk hati nurani Kiai Haji Khalil. Dengan demikian, maka wajarlah andai kata Kiai Haji Khalil memformilkan kemudian Syekh Nawawi Al-Bantani itu sebagai gurunya, pan ikut-ikutan. Tapi pengakuan yang sebenarnya, pengakuan yang keluar dengan segala ketulusan dan keikhlasan, pengakuan yang dilandasi oleh keyakinan sesudah mengalami proses perdebatan, diskusi, dan lain-lain setiap hari. Buku sejarah tentang Syekh Nawawi Al-Bantani karya Haidar ini adalah buku yang sangat istimewa. Selain ia merupakan buku pertama yang mengulas tentang sejarah hidup pujangga Islam Indonesia tersebut, ditambah penulisnya adalah cucu dari Syekh Zaini Dahlan, guru dari Syekh Nawawi Al-Bantani dan Mbah Khalil Bangkalan. Selain itu, Haidar pula adalah murid dari Syekh Hasyim Asy'ari, salah satu santri kinasi Syekh Nawawi Al-Bantani. Haidar menceritakan bagaimana kisah dirinya ketika mengaji kitab Fathul Qorib di hadapan Syekh Hasyim Asy'ari. Pada tiap-tiap waktu asyar, almarhum Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengajarkan kitab Fathul Qorib kepada murid-muridnya. Dalam setiap memberikan ulasan-ulasannya, beliau selalu menyisipkan di sana-sini sejarah hidup dan perjuangan gurunya, Syekh Nawawi Al-Bantani. Mereka yang mendengarkan memang tekun dan asyik, termasuk penulis buku ini. Namun, bagi yang menceritakan, dalam kurung Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dalam menyampaikan cerita-cerita itu tentu tergenang air mata terharu karena bangga. Ini menunjukkan betapa mendalam rasa cinta dan meresapnya penghayatan almarhum kepada gurunya. Kini, nama-nama daerah di atas, Banten, Bangkalan, Jombang, dan Rembang, tengah hangat dalam diskursus nasab Ba'alwi yang terbukti batal. Terakhir, ada adu hujah antara Kiai Halili Khalil dan Lora Ismail Halili, keduanya cucu Mbah Khalil Bangkalan. Yang satu mendukung batalnya nasab Ba'alwi, yang satu lagi menolaknya. Kiai Halili bersama penulis adalah sesama anggota LBM PBNU. Penulis sering berdiskusi dengan kiai muda ini, penguasaan turotsnya dalam, analisanya tajam dan kritis. Sedangkan Lora Ismail adalah lulusan Rembang kemudian menuntut ilmu di Yaman. Penulis belum pernah bertemu dengan sosok kiai muda cucu Mbah Khalil terakhir ini. Cucu Mbah Khalil yang lain yang penulis kenal adalah Lora Usman Khalil, koordinator Nahdlatul Turots. Kami dulu bersama Lora Usman Khalil dan teman-teman NU lainnya mendampingi Kiai Haji Zulfa Mustafa dan Dr. Ginanjar Sya'ban menjadi bagian panitia pameran Turots Ulama Indonesia, serta peluncuran kompilasi 11 kitab ulama Nusantara dan Pekan Memorial Syekh Nawawi Al-Bantani di Jakarta. Lora Usman pernah mengunjungi penulis di pesantren penulis dan penulis pun pernah mengunjunginya di Bangkalan. Ia memberi hadiah beberapa kitab karya Mbah Khalil, termasuk naskah silsilah Mbah Khalil dari Syekh Salim bin Jindan yang problematis itu.
Kiai Khalili menggugat asyurah wal istifadoh dari nasab Ba'alwi berdasar literatur kitab-kitab referensi Ba'alwi sendiri. Sebelumnya, Lora Ismail berdalil bahwa nasab Ba'alwi sudah masuk dalam kategori asyurah wal istifadoh. Bagi Lora Ismail, sebuah nasab sah hanya dengan teori al-suhra wal istifadoh, walaupun tidak dapat dikonfirmasi kitab-kitab sezaman atau yang mendekatinya. Menurut Kiai Khalili, nasab Ba'alwi tidak suhra dan tidak istifadoh. Ada ketidakkonsistenan literasi Ba'alwi tentang historiografi nasab mereka. Misalnya tentang hijrahnya Ahmad bin Isa bersama leluhur Bani Ahdal yang diklaim terjadi pada tahun 317 Hijriah. Sementara, dalam literasi Bani Ahdal, hijrah itu terjadi tahun 540 Hijriah. Kiai Khalili berargumen, kalau soal tahun saja sudah tidak konsisten dan perbedaan tahun sangat signifikan, bagaimana kejadian faktualnya bisa dipercaya? Ia juga menyatakan bahwa keraguan penduduk Hadramaut terhadap kesyarifan keluarga Ba'alwi terjadi turun-temurun. Ali bin Jadid, wafat 620 Hijriah, yang dalam versi Ba'alwi adalah keturunan ke-8 dari Ahmad bin Isa, masih diragukan kesyarifannya, sehingga ia diutus keluarga Ba'alwi ke Basrah untuk meminta pengesahan dari seorang qadhi di sana. Bahkan menurut Kiai Khalili, pada abad 11 Hijriah, nasab Ba'alwi masih diragukan. Ia mengutip kitab Al-Mashra'ur Rawi karya As-Sili Ba'alwi, wafat 1093 Hijriah, di mana As-Sili meriwayatkan bahwa di masanya masih ada orang yang tidak percaya mereka keturunan Nabi Muhammad SAW. Menurut sebagian orang, katanya mereka adalah keturunan Sayyidina Ali dari selain Hasan dan Husain. Jadi, setelah 748 tahun sejak wafatnya Ahmad bin Isa, keluarga Ba'alwi masih diragukan sebagai keturunan Nabi. Dalam bahasa Kiai Khalili, nasab Ba'alwi tidak pernah disepakati sejak kedatangan Ahmad bin Isa. Dari sana, Kiai Khalili menyatakan bahwa klaim nasab Ba'alwi sudah masyhur atau asyurah wal istifadah itu adalah suatu kebohongan. Ia mengutip pendapat dari kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqh Al-Islami tentang asyurah wal istifadah sebagai berikut. Definisi surah dan istifadah adalah menyebar dan terang benderangnya sesuatu sehingga tidak bisa diingkari. Al-Mawsu'ah volume 7 halaman 174. Kiai Khalili Halil berusaha meruntuhkan asyurah wal istifadah berdasar literasi Ba'alwi sendiri. Menurut penulis, itu usaha yang signifikan tetapi bertele-tele. Kenapa? Karena informasi-informasi yang terdapat dalam literasi-literasi itu telah terdeteksi tidak valid. Kisah-kisah perpindahan Ahmad bin Isa ke Yaman yang bertaburan mulai abad 9 dalam ratusan kitab sampai hari ini, itu semuanya hanya berakhir dari satu referensi, Al-Burqah Al-Musiqah. Dalam ilmu teori para ahli nasab, banyaknya kitab, walau sampai 140 kitab, seperti yang dikatakan Hanif Alatos, jika semuanya bermuara kepada satu sumber, maka 140 kitab itu dinilai sebagai satu sumber saja. Jangankan hanya 140 kitab. Jikapun nanti dikarang 5.000 kitab tentang nasab Ba'alwi, maka tidak berpengaruh apapun terhadap batalnya nasab Ba'alwi, karena telah terkuaknya bahwa nasab itu diciptakan baru pada abad ke-9 Hijriah. Sementara pada abad ke-8 sampai abad ke-4, tidak ada kitab nasab yang menyebut nama Ba'alwi sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Kisahnya pergi Ali bin Jadid ke Basrah pada abad ke-7 Hijriah itu tidak pernah terjadi. Ia diciptakan sebagai jawaban dari masifnya ulama yang tidak mengakui nasab mereka sebagai keturunan Nabi pada abad ke-9, 10, dan 11 Hijriah. Bahkan sebelumnya, dalam kitab Tasbit Al-Fu'ad, disebutkan bahwa yang pergi ke Basrah itu bukan Ali bin Jadid, tetapi Ubaid. Hakikatnya, baik Ubaid maupun Ali bin Jadid tidak pernah ke Basrah untuk isbat nasab. Tidak ada. Jadid sendiri tidak ada kaitan keluarga dengan Ubaid. Ia adalah ulama hadis yang diaku-aku sebagai keluarga Abdurrahman As-Segaf pada abad ke-9 Hijriah. Kiai Khalili telah mampu menyuguhkan kepada Lora Ismail sebuah, tanda kutip, pepesan kosong, yaitu sejarah rekaan yang diletakkan dalam kitab-kitab yang antara satu dan yang lainnya saling kontradiksi. Asyurah wal istifadah sebagai peluru Lora Ismail membela nasab Ba'alwi kini hancur berkeping ketika Kiai Khalili membeberkan kemasyhuran penolakan setiap masa para ulama kepada nasab Ba'alwi berdasar literasi Ba'alwi sendiri. Lora Ismail ketika bersikukuh bahwa metode kitab nasab yang sezaman atau yang mendekati itu bukan syarat mutlak, menuduh penulis tidak memahami perbedaan antara turok
dalam kurung metode-metode penetapan nasab dan syarat-syarat. Kata Lora Ismail, kitab nasab adalah salah satu cara, dalam kurung turok, dalam mengkonfirmasi sebuah nasab, dalam kurung, catat ya, turok, bukan syurut. Jadi andaikan satu cara itu tidak bisa digunakan, masih ada banyak cara isbat lain yang para ulama sebutkan termasuk asyura wal istifadah, syahadah, pengakuan suatu kabilah, dan cara lainnya. Sebenarnya, capek menjelaskan berulang-ulang tentang masalah elementer ini. Penulis pernah menjelaskan proposisi itu untuk Pak Fahrud dan Gus Naji. Tetapi baiklah, mudah-mudahan saja Lora Ismail kali ini faham. Betul, metode menetapkan nasab itu banyak, tetapi tidak semua metode itu bisa digunakan dalam menetapkan nasab orang yang sudah 1000 tahun lebih seperti Ubed. Di sana ada metode, ada juga syarat. Setiap metode memiliki syarat masing-masing. Mari kita terangkan satu-satu dengan contoh masing-masing, biar paham ya. Kadang, sebuah teori yang tidak diberi contoh itu akan sulit difahami. Kata Lora, metode menetapkan nasab itu selain kitab nasab ada banyak. Ada surah wal istifadah, ada syahadah, dan ada ikrar, dan lain-lain. Baik, pertama surah kan. Surah itu memang salah satu cara menetapkan nasab, baik nasab jauh maupun nasab dekat. Tetapi ia memiliki syarat utama yaitu adamul mu'arid, tidak ada dalil yang menentang. Itu ucapan Imam Syafi'i loh. Kalau ada mu'arid, maka asyura wal istifadah batal. Sudah paham belum? Baik, agar paham, penulis kasih contoh. Si Fulan mengangkat anak dari rumah sakit, lalu ketika pulang kampung ia mengaku anak itu anak kandungnya. Maka surahlah anak itu sebagai bin si Fulan itu. Jika ada orang kampung itu bersumpah mengisbat atas nama Allah bahwa anak itu adalah bin si Fulan, maka ia tidak dianggap berdosa. Tetapi ketika datang bukti dari rumah sakit bahwa si anak itu bukan anak si Fulan, tetapi hanya anak angkat, maka isbat tadi batal. Kenapa batal, Lora? Karena ada mu'arid, dalil yang membatalkan. Dan selanjutnya, orang lain tidak boleh bersumpah mengisbat anak itu sebagai bin si Fulan lagi. Kalau dia masih berani mengisbat, maka hukumnya ia berdusta dan berdosa. Begitu, Lora. Sudah paham kan? Ubed sudah surah hari ini sebagai anak Ahmad bin Isa. Itu betul. Minimal sebelum adanya tesis penulis. Tetapi kemudian datang mu'arid, yaitu kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah dari abad ke-6 Hijriyah yang mengatakan bahwa Ahmad bin Isa hanya punya anak 3, Muhammad, Ali, dan Husain. Maka surah hari ini otomatis batal, tidak bisa dipakai lagi. Gitu, Lora. Apalagi sesuai penjelasan dari saudara Lora, Kiai Halili, bahwa nasab Ba'alwi sama sekali tidak pernah surah dan istifadah di masa lalu, karena setiap masa ada yang mengingkari. Metode kedua, yaitu kesaksian 2 orang saksi. Metode ini, Lora, untuk orang yang hari ini ada, bukan untuk nasab yang sudah 1000 tahun lebih seperti Ubed. Silakan Lora buka kitab Al-Muqaddimat halaman 62. Dalam kurung, metode menetapkan nasab adalah dengan cara adanya 2 bukti syar'i, yaitu kesaksian 2 laki-laki muslim yang merdeka, baligh, yang diketahui keadilannya dengan berdasarkan pengalaman atau rekomendasi, maka wajib menggunakan pendapat keduanya. Aku berkata, sesungguhnya metode ini bukan untuk menetapkan nasab kabilah, tetapi digunakan untuk menetapkan nasab anak kepada bapaknya. Jelaskan, Lora, syahadat tidak bisa digunakan untuk nasab Ubed. Masa 2 saksi hari ini bersaksi bahwa demi Allah, saya bersaksi bahwa Ubed adalah anak Ahmad. Ini bisa diguyupi tik, Lora. Yang bersaksi bahwa Ubed adalah benar anak Ahmad, ya harus orang yang hidup di hari di mana mereka berdua hidup, atau yang mendekatinya. Tapi semi mustahil kan, hari ini ada orang yang masih hidup dari zaman Ahmad. Maka dari itu, harus pakai kitab, Lora. Lalu, karena tidak ada kitab yang bersaksi di abad ke-4 dan 5 tentang seluruh anak Ahmad bin Isa, maka kita menggunakan kitab abad ke-6 sebagai hujjah. Begitu, Lora. Sudah 2 tuh. Metode syurah tertolak, metode syahadah tidak bisa digunakan. Apalagi tuh, Lora? Oh ya, satu lagi, ikrar atau pengakuan. Baik,
Pengakuan seorang ayah kepada anaknya atau sebuah kabilah kepada seseorang, ikrar ini pun Lora, bukan untuk semacam nasab ubed yang sudah 1000 tahun lebih. Itu untuk orang yang ada sekarang. Lihat kitab Al-Muqaddimat juga halaman 62. Dalam kurung, metode menetapkan nasab adalah seorang ayah mengakui anaknya dan ikrar orang berakal itu boleh. Aku berkata, sesungguhnya metode ini tidak dapat menentukan nasab kabilah, tetapi ia dapat menentukan nasab seseorang yang diragukan kesahihannya. Maka ketika berikrar atau ayah mengakui bahwa ia bapak dari anak itu, maka anak itu disambungkan dengan ayahnya dan nasabnya. Jelaskan Lora, metode ikror tidak bisa menetapkan nasab Ubed yang jauh. Karena yang harus berikrar bahwa Ubed adalah anak Ahmad, ya Ahmad sendiri. Ahmadnya kan sudah wafat 1000 tahun lalu. Maka dibutuhkan kitab sezaman dari tulisan Ahmad, jika ada, bahwa Ubed adalah anaknya. Jika tidak ada, maka tulisan orang lain juga boleh, kalau bisa yang semasa. Jika tulisan semasa tidak ada, tulisan yang paling dekat yang dapat ditemukan saja. Yang paling dekat ditemukan adalah kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Ia sudah bersaksi bahwa anaknya hanya 3, dan Ubed tidak disebut sebagai anak Ahmad. Lora, kenapa penulis menganjurkan Lora untuk istikharah kepada Allah? Agar Lora diberi ketenangan. Penulis memahami suasana kebatinan Lora. Bukan berarti istikharah adalah salah satu cara mengisbat nasab Lora. Bukan. Istikharah tidak bisa dijadikan hujah dalam penetapan nasab di hadapan orang. Tetapi ia bisa kita jadikan pedoman untuk pribadi kita sendiri. Maksud penulis, jika sudah beristikharah, apa yang akan kita lakukan bukan hanya berdasar kecenderungan jiwa kita secara subjektif ketika menghadapi suatu persoalan, tetapi ia bisa berdasar nurani yang berlandas ilham Rabbani yang suci. Makanya para wali Allah ketika beristikharah tentang seorang wanita yang ia cintai, apakah harus dinikahi atau tidak, ia berdoa begini, ya Allah, jika wanita yang aku cintai ini baik untukku menurutmu, maka nikahkanlah aku dengannya. Jika tidak baik menurut pandanganmu, maka nikahkanlah. Saya ulangi, jika tidak baik menurut pandanganmu, walau aku sangat mencintainya, maka pisahkanlah aku dengannya. Berbeda dengan orang yang memaksa Allah mengabulkan kecenderungannya. Ia akan berdoa, ya Allah, nikahkanlah aku dengan Markonah yang sangat aku cintai. Ya Allah, aku tak sanggup jika aku tak menikah dengan Markonah. Ya Allah, nikahkanlah aku dengan Markonah. Lora Ismail, penulis yakin, insya Allah, ia yang maha kasih akan memberi petunjuk jalan yang ia ridhoi untuk Lora dan kita semua. Amin. Penulis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.